Mungkin teman-teman ada yang tahu Ultraman Nexus akan tayang di RTV pada hari Senin esok jam 9 malam. Sebelum teman-teman menyaksikan Ultraman Nexus yang akan tayang di RTV ini, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai karena di sini akan sedikit memberikan informasi-informasi seputar Ultraman Nexus yang mungkin teman-teman belum tahu. Kalau teman-teman yang sudah menonton video ini, teman-teman dijamin akan siap untuk menonton Ultraman Nexus pada hari Senin esok ya teman-teman. Sedikit informasi juga, RTV sebelumnya sudah menayangkan 14 series Ultraman. 14 series Ultraman yang sudah tayang ini, teman-teman bisa saksikan di video berikut ini. Linknya ada di bawah deskripsi. Ultraman Nexus yaitu serial Ultraman produksi Suburaya Production dan Chubu Nippon Broadcasting. Seri ini merupakan serial ke-18 dari series Ultraman. Ultraman Nexus ini tayang pada tanggal 2 Oktober 2004 sampai 25 Juni 2005 dengan keseluruhan jumlah episodenya sendiri yaitu 37 episode. Sebelum RTV menayangkan series Ultraman Nexus ini, ada beberapa stasiun TV Indonesia yang sudah dulu menyiarkan series Ultraman Nexus pada tahun 2010-an. Yaitu stasiun TV SCTV pernah menayangkan Ultraman Nexus dan itu ditayangkan pada waktu subuh hari, yaitu pada tahun 2006. Disusul dengan Global TV pada tahun 2008 dan juga Indosiar pada tahun 2013. Belajar dari kegagalan seri sebelumnya, Ultraman Cosmos yang katanya ceritanya itu terlalu kekanak-kanakan sehingga Ultraman Cosmos ini itu tidak disukai oleh pemirsa remaja ke atas. Suburaya Production menciptakan Ultraman Nexus yang dibuat konsepnya dan juga targetnya bagi para remaja ke atas. Hal ini bisa dilihat dari segi cerita yang sangatlah di luar dari pakem series cerita Ultraman pendahulunya. Orang yang bisa berubah menjadi Ultraman bukan orang yang selalu bergabung dengan pasukan tempur, melainkan di Ultraman Nexus ini yang menjadi Ultraman-nya sendiri adalah orang ketiga. User dari Ultraman Nexus ini bisa dibilang sangatlah banyak. Ada 5 orang manusia yang sudah pernah menjadi Ultra Host bagi Ultraman Nexus yang terdiri dari Jun Himea, Ren Senju, Nagi Saijo, Kazuki Komon, dan Sayuri Tachibana di series Ultraman X. Unsur drama dan bumbu cinta yang dihadirkan pun sangatlah melekat di series Ultraman Nexus. Misterinya pun apalagi, sangatlah membuat kita penasaran di setiap episodenya. Ultraman Nexus yaitu merupakan anggota dari Ultra N Project, yaitu proyek terbaru dari Suburaya untuk mengubah citra Ultraman dan mengangkatnya agar bisa bersaing di masa-masa selanjutnya. Seri ini terdiri dari 3 fase Ultraman, yaitu fase pertama Ultraman Noah atau Noah Nostalgia yang memiliki desain yang sangat berbeda dan jauh dari kebanyakan desain Ultraman pendahulunya. Ultraman Noah ini bisa dibilang sebagai dewanya para Ultraman saat ini karena kekuatan dan kedudukannya yang sangat luar biasa tingginya. Fase yang kedua yaitu ada Next Evolution. Next Evolution ini merupakan proyek film layar lebar yang ditayangkan pada tanggal 18 Desember 2004 dengan judulnya sendiri yaitu Ultraman The Next. Ultraman yang satu ini mungkin sering kita kenal dengan sebutan Ultraman The Next. Ultraman The Next ini bisa dibilang sebagai pembuka bagi fase ketiga atau terakhir dari Ultra N Project yaitu Ultraman Nexus. Ultraman Nexus ini merupakan proyek terakhir dari Ultra N Project yang dibuatkan menjadi sebuah series pada tahun 2004 sampai 2005. Mungkin bagi teman-teman penikmat series yang satu ini, pasti tidak lengkap rasanya kalau teman-teman tidak menyukai soundtrack yang diberikan oleh si Ultraman Nexus ini. Ultraman Nexus ini memiliki 2 opening dan 3 ending yang menurut AA sangatlah luar biasa ajib ya. Soundtrack dari setiap opening dan ending dari Ultraman Nexus ini. Untuk openingnya sendiri yaitu ada AU atau dalam bahasa Indonesianya sendiri artinya adalah pahlawan yang dibawakan oleh artis DOA.
Mungkin ini adalah salah satu opening Ultraman yang sangat memorable bagi teman-teman yang sudah pernah menyaksikan Ultraman Nexus sebelumnya, termasuk AA juga. Opening Ultraman Nexus yang pertama ini itu bisa menjadi sebuah saksi bagi perjalanan sang user pertama dari Ultraman Nexus sendiri, yaitu Jun Himea. Untuk opening kedua yaitu berjudul Aoi Kajitsu atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah buah biru mentah yang dinyanyikan sama seperti oleh opening pertamanya sendiri, yaitu ada DOA. Opening Aoi Kajitsu ini merupakan sebuah opening yang menjadi saksi bagi perjalanan user kedua dari Ultraman Nexus, yaitu Ultraman Nexus Junis Blue yang usernya sendiri atau ultra hostnya sendiri yaitu Ren Senju. Untuk ending dari Ultraman Nexus ini gak kalah memorable dan merdu sekali untuk didengar. Untuk endingnya sendiri yaitu ada Tobi Tetani Watashi ni Anata ga Subasawo Kureta. Panjang banget ya teman-teman judulnya. Itu adalah judul ending pertama dari Ultraman Nexus yang dibawakan oleh Uka Segusa InDB. Ending kedua ada Tobi Tatenai Watashi ni Anata ga Subasawo Kureta yang dinyanyikan sama seperti ending pertama yaitu Uka Segusa InDB. Untuk dua ending dari Ultraman Nexus ini judulnya memang panjang-panjang semua ya teman-teman. Tapi tenang, meskipun judulnya panjang tapi lagunya sendiri memang top marko top dan sangat memorable ya teman-teman. Dan untuk lagu ending terakhir yaitu ada Akaku Atsui Kodo yang dinyanyikan oleh Rina Auchi. Untuk latar belakang cerita dari Ultraman Nexus yaitu mengambil latar cerita masa depan pada tahun 2009. Jadi pada tahun 2009 itu ada banyak sekali atau sering terjadi sebuah keanehan-keanehan yang melanda di hampir seluruh dunia. Meskipun emang basically difokuskan di Jepang ya teman-teman. Dan keanehan-keanehan tersebut selalu melibatkan dengan kehadiran monster atau binatang aneh di bumi ini ataupun di luar angkasa. Monster-monster dari luar angkasa ini itu disebut dengan Space Beast. Untuk mengatasi hal ini dibentuklah organisasi rahasia non-pemerintah yang disebut TLT. Yang artinya sendiri yaitu Terrestrial Liberation Trust yang khusus menyelidiki fenomena-fenomena kejadian yang disebabkan oleh makhluk tak dikenal atau Space Beast. TLT ini mempunyai pasukan khusus yang disebut dengan Knight Rider yang pasukan ini ditugaskan untuk menghancurkan monster-monster atau binatang-binatang aneh yang sering berulah setiap harinya. Orang-orang yang pernah menyaksikan atau terlibat dengan kemunculan Space Beast ini, ingatan mereka otomatis akan dihapus oleh TLT lewat salah satu divisinya, yaitu Memory Police. Korban-korban yang tewas disebabkan oleh Space Beast ini nantinya berita-berita yang diberitakan di media itu informasinya sendiri akan dipalsukan demi menjaga identitas atau keberadaan dari Space Beast ini. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa khawatir dan was-was dengan keadaan Space Beast yang sedang melanda kota. Bisa dibilang masyarakat tidak mengetahui dengan keberadaan Space Beast ini kecuali para pasukan Knight Rider. Ultraman Nexus sendiri pernah dijadikan sebagai permainan video games bagi konsol PlayStation 2 dengan nama game yang serupa sesuai judulnya sendiri yaitu Ultraman Nexus. Game Ultraman Nexus ini dirilis oleh Bandai dan juga Beatstep pada tahun 2005. Dan untuk tema game yang dihadirkannya sendiri merupakan game bertemakan fighting dicampur dengan adventure. Ultraman Nexus menurut A pribadi merupakan series yang sangat berat dan memang berat banget dari kebanyakan series Ultraman pada umumnya. Mulai dari segi cerita, penokohan, misteri, dan juga romansa ceritanya. Meskipun begitu, ada satu Ultraman yang mungkin lebih dulu memiliki cerita yang sangat luar biasa gelapnya, yaitu series Ultraman era Showa. Yaitu ada Ultraman Leo. Tapi Ultraman Nexus bisa dibilang sukses menggait para pecinta Ultraman dan mungkin para pecinta tokusatsu karena ceritanya yang sangatlah berbeda dan tentunya berat.
A melihat bahwa hampir kebanyakan para Ultra fans atau Toku fans itu menyukai series Ultraman Nexus, dan tentunya mereka berharap Ultraman Nexus ini tayang kembali di TV. Dan alhamdulillah RTV telah mewujudkan itu. Tentu ketika pengumuman Ultraman Nexus ini akan tayang di RTV, Ultra fans termasuk A sendiri langsung jingkrak-jingkrak karena series yang katanya ini sulit untuk ditayangkan di TV Indonesia itu ini bisa ditayangkan kembali di channel RTV. Jadi itulah teman-teman secuil informasi singkat terkait Ultraman Nexus ini yang akan tayang pada hari Senin esok di RTV pada jam 9 malam. Bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap dengan tayangan Ultraman Nexus di RTV ini? Semoga penayangan Ultraman Nexus ini benar-benar bisa ditayangkan hingga tamat ya teman-teman. Dan tentunya tidak ada kendala sama sekali dalam penayangannya. Sekali lagi teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.